aja, ada apa pun. Apa Bu? Sudah ketemu Doris. Sudah dia minta maaf. Jadi dia bilang dia minta maaf. Sudah kemarin tuh sebelumnya kan dia takut ada ibunya. Jadi dia bilang lah, terus itu. Tes. Bu Sarah, apakah mendengar suara saya? Halo Bu. Bu Sarah. Suara Bu Sarah masih di mute, Bu. Bu, saya mau set Ya, PPT, saya masih saja, bingung Bu. caranya. Izin Bu, cara share PPT gimana Bu? Itulah, itu kan belum berani sama sekali. Kami belum deh. Nah, jadi kan aku jadi bilang ini, jadi kan otomatis kalau yang berani itu mungkin ini dah, destilasi yang kamu ini dah, dulu berani. Jadi itu minjem alat itu untuk cek awal dah, data awal dah. Itu ngomongin, kan sama sekali belum. Di bawah proposal kemarin kan di kafe, jadi dia bilang ini. Itu kalau ada di ini sekali dulu. Jadi kalau misalnya itu, jadi itu yo, jadi waktu itu lah tadi jadi apa namanya kan pemimpinnya ada, minggu. Jadi kemudian hadis, bilang lah kalau salah, jadi dia nanti kasih dia bahwa memang tak bisa apa mengikuti satu semester dia telah paham ya kemudian semester ini nanti dia bisa juga bimbingan kita kan kita juga deh mulai itu juga nah bagaimana dia salah karena ada bimbingan terlapor kan. Bentar ya Bu, saya nggak bisa share PPT. Baik Bu, ditunggu. Nah, sudah tampak Bu, silakan Bu. Sudah tampak ya? Oke. Apakah layarnya berpindah Bu? Izin Bu, apakah berpindah layarnya? Belum berpindah Bu, masih slide pertama. Kalau seperti ini berpindah nggak Bu? Nah, sudah berpindah Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya izin untuk berbagi untuk mata kuliah kimia dasar. Nah, kita akan masuk ke pertemuan yang akan dibahas itu ada 3, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama itu mengenai stoikiometri. Materinya ada di e-learning ya. Nah, jadi stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pengukuran. Sehingga stoikiometri itu adalah pengukuran kuantitatif antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Nah, misalkan ada reaksi di sini, reaktannya itu adalah CH4. CH4 ditambah O2 itu menjadi produk. Produknya itu adalah CO2 dan 2H2O. Jadi kalau dalam prinsip reaksi kimia itu senyawa A ditambah dengan senyawa B, dia menjadi senyawa C. Nanti akan berbeda, ada lagi satu lagi yang dinamakan dengan pencampuran. Nah, kalau pencampuran itu senyawa A ditambah dengan senyawa B akan menjadi senyawa AB. Jadi contohnya gula dicampur dengan air maka menjadi larutan gula. Nah, itu harus dibedakan ya antara reaksi kimia dengan pencampuran. Karena kalau dalam reaksi kimia dia pasti menjadi sesuatu yang baru, yang bahkan sifatnya itu akan berbeda dengan sifat dari unsur-unsur pembentuknya. Oke, kita lanjutkan. Jadi materi dari tutorial 3 ini, di sisi 3 stoikiometri itu ada beberapa hal ya, kita langsung lanjut aja. Nah, yang pertama kita masuk ke hukum-hukum dasar kimia. Nah, yang pertama itu hukum kekekalan massa atau Lavoisier yang ditemukan pada tahun 1977. Nah, di sini disebutkan bahwa pada reaksi dalam suasana tertutup, jadi sistemnya itu tertutup, sistemnya tidak ada kebocoran ya, kita asumsikan di situ tidak ada kebocoran. Dalam suatu reaksi, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh, ada reaksi P ditambah dengan Q, itu menjadi R ditambah dengan S. Maka, massa penjumlahan P ditambah Q itu harus sama dengan massa penjumlahan dari R ditambah dengan S. Contohnya, Mg ditambah Cl menjadi MgCl. Apabila kita tambahkan 1 gram Mg dan yang direaksikan dengan 2,9 gram Cl, maka yang dihasilkan itu pastilah 3,9 gram dari MgCl. Lalu hukum yang kedua ialah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, kalau pada hukum perbandingan tetap ini, senyawa murni terbentuk dari unsur-unsur tertentu, yang mana perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa murni tersebut adalah tetap. Contoh, ada sampel air murni. Dari manapun sumbernya, maka selalu di dalam molekul H2O itu ada massa hidrogen 1 gram dan juga ada massa oksigen 8 gram, sehingga perbandingannya itu selalu sama, yaitu 1 dibanding dengan 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada hukum perbandingan atau hukum perbandingan berganda, yaitu hukum Dalton. Nah, misalnya ada 2 unsur dapat membentuk 2 senyawa. Jika massa salah satu unsur dalam 2 senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur lain berbanding sebagai bilangan yang mudah dan bulat. Contoh, ada unsur karbon dan unsur oksigen. Unsur karbon dan unsur oksigen ini dapat membentuk 2 senyawa. Ini biasanya dihasilkan pada reaksi pembakaran. Jadi pada reaksi pembakaran itu ada yang kita sebut dengan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Apabila itu pembakarannya sempurna, maka dia akan menghasilkan CO, yang kita sebut karbon monoksida. Kalau dia sempurna, maka yang dihasilkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Semisal, di dalam 2,33 gram CO itu mengandung 1,33 oksigen dan 1 gram karbon, maka ketika jumlah O-nya itu 2 kali lipatnya, yaitu menjadi CO2, 1,33 itu dikalikan 2, maka jumlahnya adalah 2,66 gram oksigen, dan jumlah karbonnya itu tetap sama, yaitu 1. Jadi, perbandingan unsur karbon pada
CO dan CO2 itu adalah gram. Sedangkan perbandingan unsur oksigennya itu kita bulatkan ke bawah. 1,33 dibanding dengan 2,66 itu sama dengan 1 dibanding 2. Oke, kita lanjutkan. Lalu hukum dasar kimia yang keempat itu adalah hukum penyatuan volume oleh Gay-Lussac, yang mana pada temperatur T dan tekanan P yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ini contoh ya, contoh ada 2 molekul H2 ditambah dengan 1 molekul O2 menghasilkan 2 molekul H2O. Maka perbandingan volumenya itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Koefisien H2 itu adalah 2, O2 itu 1, maka 2 dibanding 1 itu menjadi 2. Itu 2 koefisien dari H2O. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada hukum dasar yang kelima, yaitu prinsip Avogadro. Nah, pada prinsip Avogadro, jumlah volume yang sama diukur pada temperatur T dan tekanan P yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Atau disebut volume gas STP. STP ini kita sebut dengan kesetimbangan, yaitu pada saat kondisi 1 atm dan 25 derajat Celcius. Jumlahnya adalah 22,4 liter. Nah, contoh adalah pembakaran gas butana. Gas butana ini dia mempunyai volume 4,5 liter. Dibakar dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida dan air atau H2O. Apabila suatu hidrokarbon kita bakar dengan oksigen, pastilah dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi ini disebut dengan reaksi pembakaran. Nah, apabila menghasilkannya tadi CO2, maka pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Lalu kita masukkan ya reaksinya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita samakan penyebutnya, samakan dulu koefisiennya, setarakan. Nah, jadi CH4 itu di sini ada 4 ya. C-nya itu ada 4, lalu H-nya itu ada 10. Nah, untuk menyamakan, anggap kita belum ada dulu nih koefisien 2 di ujung kiri ini. Nah, kita anggap dulu hanya itu ada 10. Maka untuk di sebelah kirinya, di kanannya itu kita harus samakan penyebutnya. Ini sepertinya salah ya reaksinya. Karena seharusnya hanya itu kalau di sebelah kiri itu 10, maka di sebelah kanannya, oh betul, maaf ya. Jadi betul ya, ini hanya itu ada 10, maka di sebelah sini kita jadikan 10. Maka 10 H di kiri ini dikali dengan 2 adalah 20. Nah, lalu di sebelah kirinya pun karena dia butuh 20 juga, maka kita kasih koefisien. Dikasih koefisien 2, maka hanya sama-sama 20 di kanan dan di kiri. Lalu O-nya terakhir aja. Lalu C-nya itu kan di sini di kiri ada 2 dikali 4 ya, ada 8. Maka di sebelah kanan pun kita kasih koefisien 8. Oke, hanya sudah setara, C-nya sudah setara, maka terakhir kita setarakan O. Nah, O-nya itu ini 8 dikali 2 dan 16. Lalu di sebelah kanannya itu O-nya itu ada 10. Maka 16 ditambah 10 itu 26. Sehingga karena di tengah itu O-nya hanya 2, maka supaya 26 kita kasih koefisien 13. Ini sudah setara. Lalu maka, nah untuk bisa kita jadikan, kita sebenarnya simpelnya adalah kita perbandingan koefisien ya. Untuk mencari perbandingan koefisien itu bisa dengan cara menjadikannya menjadi mol. Sehingga dalam volume STP itu 1 mol itu sama dengan 22,4. Maka untuk menjadikannya menjadi mol kembali, 4, liter ini kita bagi dengan 22,4. Itulah hasil nanti molnya. Nah, setelah mol kita bisa cari dengan perbandingan koefisien.
cara perbandingan koefisien adalah mol yang kita cari kan adalah mol oksigen ya, O2. Nah, koefisiennya adalah 13. Kita bagi dengan jumlah mol dari C4H10. Nah, koefisien dari C4H10 itu 2, jadi 13 dibagi 2. Setelah itu, kita kembalikan lagi ke dalam liternya, maka kita kali lagi dengan 22,4. Nah, karena dia setara ya, 22,4 ini bisa dicoret, lalu mol C4H10-nya dicoret, nah sisalah perbandingannya tadi. Jadi 4,5 dikalikan dengan 13 dibagi 2, itu didapatkanlah jumlah volume dari O2-nya adalah 29,3 liter. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada yang disebut dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif dan konsep mol. Maka massa atom relatif ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi suatu atom itu mempunyai massa. Nanti kita bisa lihat di tabel periodik ya. Nah, misal ini ya karbon. Karbon itu kalau dibaca di tabel periodik dia massa atomnya itu adalah 12. Dia tepat 12. Lalu Na itu kalau dibaca di tabel periodik massa atomnya itu adalah 23. Lalu O16, NCl dan Cl 35,5. Nah, ke beberapa unsur ini ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah unsur-unsur yang umum. Unsur-unsur yang umum untuk digunakan. Jadi bisa aja teman-teman mahasiswa menghafalkan ya, berapa besaran AR dari tiap-tiap unsur ini. Oke. Lalu ada massa molekul relatif atau MR. Nah, MR itu adalah penjumlahan massa atom relatif dari semua atom dalam rumus senyawa. Contoh, ada CO2, MrCO2 adalah ARC ditambah dengan AR dari 2 buah O, karena di dalam CO2 itu dia mempunyai satu molekul C dan 2 molekul O, sehingga C tadi kan 12 ya, 12 itu ditambah dengan 2 dikali dengan 16, karena 16 itu adalah atom AR dari O, sehingga didapatkanlah penjumlahannya adalah 44. Ya, lalu ada yang disebut dengan konsep mol. Nah, yang harus kita ketahui ya, bahwa 1 mol zat itu mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Yang ini disebut dengan bilangan Avogadro. Nah, besar mol atom atau senyawa itu sama dengan AR atau MR. Jadi AR atau MR itu biasanya itu satuannya itu disebut dengan gram dibagi dengan mol. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke konsep mol. Konsep mol adalah banyaknya zat yang mengandung atom, molekul, atau partikel lain dengan standar jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon. Contoh, 1 mol itu sama dengan Na 6,022. Yang mana Na ini adalah tadi ya, bilangan Avogadro yang disebutkan. Besarannya tetap, biasanya disingkat saja 1367-nya ini enggak digunakan, jadi langsung 6,022 dikali 10 pangkat 23. Lalu perbandingan atom-atom yang bersenyawa membentuk molekul tepat sama dengan perbandingan mol atom-atom yang bersenyawa. Contoh, untuk membentuk karbon tetraklorida CCl4 akan selalu sama dengan perbandingan 1 mol C ditambah dengan 4 mol Cl. Atau sama dengan 1 mol CCl4. Lalu, massa atom atau senyawa itu sama dengan AR atau dengan MR. Contoh, mol H2O. Maka untuk mencari berapa jumlahnya H2O itu tadi, itu adalah jumlah 2 dikali dengan AR 1H, karena H-nya ini ada 2, maka dikalikan dengan 2 ya. Sedangkan kalau untuk jumlahnya H ini AR itu 1 ya. Lalu ditambah dengan ARO, dikalikan 1 saja karena memang cuma ada 1. Sehingga didapatkanlah 2
11 itu sama dengan 18 gram. Oke, kita lanjutkan. Lalu ini rumus umum ya, rumus umum untuk perhitungan mol. Mol itu adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Tahu ya perbedaannya, kalau AR itu pada saat dia menjadi atom satu saja, misalnya Cl saja atau dia H saja gitu ya. Sedangkan kalau dia MR itu ketika dia sudah bersenyawa, semisal menjadi NaCl atau menjadi H2O atau menjadi H2SO4, maka sebutannya adalah MR. Nah, ada contoh soal. Contoh soalnya adalah berapa gram NaCl dalam 0,550 mol NaCl. Nah, kita cari dulu berapa massa molar atau MR dari NaCl. Na tadi kan 23 ya, Cl 35,5. Maka jumlah massa molar dari NaCl atau biasa disebut dengan BM ya, atau berat molekul, itu adalah 58,5. Satuannya saya sebut tadi ya, gram per mol. Jadi 0,55 mol. Nah, ini kalau kita mau cari mencari massanya, maka masuk ke rumus tadi ya. Mol adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Maka massanya adalah si mol tadi kita kalikan dengan MR. Massanya 0,550 dikali 58,5 adalah 32,2 gram. Oke, kita lanjut. Lalu ada disebut dengan rumus senyawa. Nah, untuk rumus senyawa dibagi 3, ada yang disebut dengan rumus struktur, lalu rumus molekul, lalu ada rumus empiris atau rumus sederhana. Nah, rumus struktur ini menunjukkan atom-atom saling berikatan atau bergabung membentuk molekul. Ini seharusnya dipelajari di ikatan kimia ya. Jadi semisal C dengan H. C itu dia punya 5 ya, punya 5 elektron bebas. Nah, lalu dia berikatan dengan 3 ya, 3H. Nah, nanti bagaimana dia berikatan, nanti kan biasanya kalau di rumus Lewis itu ada yang disimbolkan dengan titik, ada dengan X ya, itu nanti dipelajari di ikatan kimia. Sehingga untuk strukturnya bagaimana tali tangannya ya, kita sebut tangan ya kalau di dalam kimia organik itu. Nah, itu nanti ditunjukkan pada rumus struktur. Sedangkan rumus molekul itu menunjukkan jumlah sebenarnya dari tiap jenis atom. Tapi bagaimana dia berikatan itu tidak dijelaskan pada rumus molekul. Misalnya contoh tadi itu C-nya kan ada 2, maka kita tulis di sini C2. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ditulislah C2H6. Lalu ada lagi rumus empiris atau rumus sederhana, yaitu menunjukkan perbandingan terkecil dari tiap atom dalam senyawa. Semisal C2 dan H6 itu kan bisa ketemunya itu dibagi 2 ya. Sehingga ketika C-nya dibagi 2, maka dia menjadi C saja. Dan H6, 6-nya itu dibagi 2 menjadi CH3. Seperti itu. Oke, lalu kita cari ya, pertama cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, caranya yang pertama tentukan massa dulu. Kalau tidak tahu massa, persentase. Persentase ini kan nanti bisa dibagi 2 lagi. Ada persentase massa, ada persentase mol. Tergantung di soal apa yang diminta, apakah persentasenya dalam massa atau dalam mol. Kalau memang dikasihnya langsung massa itu lebih enak lagi dibandingkan dikasih persentase. Lalu persentase tiap unsur dalam senyawa gitu ya. Lalu setelah tahu, ubahlah massa tadi atau persentase tadi menjadi mol. Lalu setelah itu diubah lagi perbandingan nomor 2 tadi menjadi bilangan bulat terkecil. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada komanya dibulatkan ke bawah, bisa ke atas juga, tergantung dari jumlah kelebihannya tadi ya. Dia lebih dekatnya ke bawah atau ke atas gitu ya. Lalu hasilnya tadi harus berupa bilangan bulat. Misal tadi 2,66 itu nggak boleh, harusnya 2 saja atau 1 ya dalam 1,33 tadi. Lalu perbandingan mol pada yang 3 tadi dari tiap unsur merupakan rumus empiris. Nah, lalu tentukan rumus molekul
dengan cara mengalihkan bilangan bulatnya tadi dengan rumus empiris. Kita masuk ke contohnya. Nah, contoh. Ada 1 gram sampel hidrokarbon. Nah, reaksinya masih sama ya, standar yaitu reaksi pembakaran. Dibakar dengan oksigen berlebihan. Nah, kenapa ada oksigen berlebihan? Karena untuk bisa terjadinya reaksi pembakaran sempurna itu wajib memasukkan oksigen berlebih. Gitu. Jadi kalau oksigennya itu kurang atau pas gitu ya, itu biasanya terjadinya reaksi pembakaran yang tidak sempurna atau banyak yang dihasilkan itu adalah karbon monoksida. Sedangkan hal itu tidak diinginkan ya, kita malah menginginkan pembakaran itu adalah pembakaran sempurna. Oke, lalu menghasilkan 3,03 gram CO2 ya, karena tadi oksigennya berlebih, dan 1,55 gram H2O. Nah, apabila massa atom relatif C itu sama dengan 2, H itu sama dengan 1, dan massa molekul relatif hidrokarbon itu, hidrokarbon yang dibakar ini tadi adalah 58. Nah, tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa tersebut. Nah, yang pertama, kita tentukan massa dari unsur C dan unsur H. Tadi kan massa CO2 tadi adalah 3,03. Nah, di dalam CO2 itu kan ada 12 gram per mol ya, 12 gram per mol dari T. Ini kita lihat AR-nya ya. Jadi 12 itu dibagi 44. 44 adalah AR dari CO2. Jadi 12 dibagi 44 dikali jumlah massa CO2-nya dikali 3,03 itu dapatlah 0,826 gram C. Lalu H itu di dalam H2O. Nah, H itu kan dia AR-nya itu 1 ya. Karena H-nya ini ada 2, maka dia kita tuliskan di sini 2. Dibagi 18. 18 adalah jumlah MR dari H2O. 2 per 8 dikali 1,55 itu adalah 0,172 gram H. Lalu yang kedua, tentukan mol dari unsur C dan unsur H. Nah, untuk menentukan mol itu kan rumusnya tadi masih ingat ya. Gram itu dibagi dengan AR ya. Jadi 0,826 gram C dibagi dengan AR-nya gram C itu adalah 12 gram per mol. Maka dapatlah 0,060 mol C. Kemudian kita kalikan lagi dengan MR. MR-nya dari senyawa yang kita inginkan tadi, hidrokarbonnya adalah 58. Maka 0,0688 dikali 58 itu adalah 4. Nah, cara yang sama kita kerjakan yang H, yaitu 0,172 gram dibagi dengan MR. MR dari H itu adalah 1 gram per mol. Jadi didapatkan 0,172 mol H dikalikan lagi dengan 58, yaitu MR dari senyawa yang kita ingin tahu tadi. Didapatkanlah 10. Sehingga dari sini didapatkan rumus molekulnya adalah C-nya tadi 4, lalu hanya 10. Nah, untuk rumus empiris kita cari di mana kedua ini bertemu. Dibagi 2 ya. Dibagi 3 kan nggak mungkin, dibagi 4 juga nggak mungkin karena tidak bulat ya. Sehingga untuk bisa bulat hasilnya dibagi 2. C4-nya dibagi 2 menjadi C2, lalu H10-nya dibagi 2 menjadi H5. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada reaksi kimia ya, dan perhitungan-perhitungan stoikiometri. Jadi reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom dari reaktan menjadi produk. Jadi diingat ya, ciri khas reaksi kimia tadi adalah dia menjadi sesuatu yang baru. Jadi bukan merupakan campuran. Biasanya juga kalau dia terjadi produk itu biasanya sifatnya itu beda. Jadi semisal kalau kita campuran nih, tadi kan contohnya gula ya. Gula ditambah dengan air itu kan menjadi larutan gula. Gula tadi kan sifatnya manis ya. Nah, maka air gula itu masih memiliki sifat si gula yang asli tadi menjadi manis. Sedangkan kalau dia reaksi
itu dia menjadi sesuatu yang lain. Nah, kayak tadi contoh pembakaran, C4H10 dia adalah hidrokarbon, C-nya itu ada 4, lalu dibakar dengan O2. Nah, menjadinya itu CO2 yang benar-benar berbeda gitu ya, tidak ada sifat CH4H10 di CO2, begitu pun tidak ada sifat O2. Lalu ditambah lagi dengan H2O. Nah, perubahan yang terjadi pada reaksi kimia itu ada banyak ya, ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini nanti bisa menjadi bermacam-macam juga. Jadi bisa jadi dia berubah fase, bisa juga enggak. Contoh yang berubah fase. Semisal nih, kita ambil es. Es itu kan di dalam kulkas itu kan suhunya rendah ya, sangat-sangat rendah ya, bisa minus ya. Nah, kita keluarkan nih di suhu ruangan, itu kan terjadi perbedaan suhu tuh. Nah, karena adanya perbedaan suhu, sehingga si es tadi, yang tadinya bentuknya padatan, dia menjadi mencair ya, berubah fasenya dari fase padat menjadi fase cair. Nah, bisa juga salah satunya perubahan suhunya bisa jadi, contoh kita memanaskan air. Air itu kan tadinya dia fasenya kan liquid ya. Nah, ketika kita panaskan melewati titik didihnya, semisal titik didihnya 100 derajat, kita panaskan ke 105 derajat. Nah, maka dia berubah fase. Makanya itu yang kedua, nanti bisa salah satunya dia terbentuk gas ya. Terbentuk gas itu bisa jadi karena persilangannya tadi, atau bisa juga salah satu zatnya tadi melewati titik didihnya sehingga terjadi perubahan bentuk, perubahan fase gitu ya. Lalu ada perubahan warna, memang ada suatu zat yang dicampur dengan zat lain, nanti dia berubah. Tadinya misalnya berwarna bening menjadi berwarna hijau, menjadi merah dan lain-lain. Lalu terjadinya pembakaran ya, contohnya tadi di reaksi pembakaran tadi. Dan terakhir adalah bisa jadi terjadi ledakan. Waktu kita salah mencampurkan itu bisa jadi terjadi ledakan. Oke, jadi ini ya untuk menyetarakan reaksi kimia. Di awal tadi sudah kita coba, tapi kan belum lengkap ya, karena memang belum masuk ke materinya tadi. Lalu bagaimana menyetarakan persamaan reaksi? Nah, contoh, tuliskan persamaan reaksi setara antara larutan asam klorida dengan larutan natrium karbonat Na2CO3, yang mana menghasilkan NaCl, CO2, dan H2O. Kita tuliskan dulu, reaktan itu harus berada di sisi kiri dan produk harus berada di sisi kanan. Lalu setelah itu kita samakan. Kita setarakan koefisien reaksi untuk senyawa dengan jumlah atom terbanyak. Nah, biasanya atom oksigen dan hidrogen itu terakhir disetarakan. Jadi ini semisal Na ya. Na ini atomnya ada 2. Di sebelah kanan ini kan baru ada 1. Maka untuk menyetarakan kita tambahin 2 nih, kita kasih koefisien 2 di Na-nya. Nah, lalu setelah Na-nya itu setara, kita lihat lagi kan di Na2CO3 ini ada C-nya. Kita lihat C-nya ada 1 di sebelah kiri. Kita lihat di kanan. Di kanan ternyata ada 1. Berarti C-nya ini sudah setara. Na-nya tadi setara. Lalu kita lihat O-nya. O-nya itu ada 3 ya di sebelah kiri. Nah, untuk di sebelah kanan ternyata dia juga ada 3. Ada 2 di CO. Di CO2 ini ada 1 lagi di H2O. Berarti CO3-nya ini sudah setara. Lalu kita lihat lagi yang HCl. Nah, untuk HCl ternyata di sebelah kanan hanya itu butuh 2. Dan tadi setelah kita setarakan menjadi 2 NaCl, ternyata si Cl-nya itu juga butuh 2. Sehingga kita cukup menambahkan koefisien 2 di HCl ini. Dari sini kita lihat bahwa di ruas kanan dan kiri sudah setara. Yang terakhir ya, periksa kembali persamaan reaksi. Pastikan banyaknya atom sudah sama di kedua sisi. Kalau sudah yakin, barulah kita bisa katakan hal itu sudah setara. Oke. Bisa tolong di mute. Suaranya masuk. Siapa ini? Yang baru masuk bisa tolong di mute karena suaranya masuk ke saya. Udah, kita lanjut aja.
Ini bisa di-mute nggak ya yang baru masuk ini? Oh, kurang besar ya suara PPT-nya ya. Ini saya nggak bisa juga nih. Kalau dibesarkan nggak tampil semua, karena kalau di slideshow saya cobain tadi nggak muncul. Kalau di slideshow dia nggak muncul. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Lalu kita masuk ke bilangan oksidasi, kemolaran dan ekivalen. Lalu bilangan oksidasi, apa itu bilangan oksidasi? Yaitu adalah bilangan positif maupun negatif yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu reaksi redoks. Nah, aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contoh Ne, O2, H2, S8. Nah, lalu yang kedua, bilangan oksidasi ion satu atom sama dengan muatan ion tersebut. Contoh, Na+. Karena ada plus di sini, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Al3+, maka plus 3. S2-, maka minus 2. Lalu yang ketiga, jumlah biloks dalam senyawa netral adalah 0. Untuk senyawa ion poliatom, artinya di dalam situ banyak atomnya, nilai biloks sama dengan muatan pada ion. Contoh, NaCl. Na itu kan harusnya bilang oksidasinya itu dia plus ya. Cl itu minus. Ketika dia bersenyawa, maka plus 1 minus 1 itu sama dengan 0. Sehingga dia tidak bermuatan atau netral. Lalu ada Cr2O7. Di sini ditulis 2 minus. Maka atom ini tadi, poliatom ini nilainya adalah minus 2. Lalu ada biloks F. F itu adalah golongan 7A. Untuk golongan 7A, kecenderungan dia adalah dia membutuhkan 1. Maka dia adalah minus 1 atau kekurangan 1. Lalu kebalikannya untuk golongan 1A. 1A itu contoh H. H itu kan dia punya 1 muatan ya. Maka kecenderungan dia adalah dia mudah melepaskan 1. Maka di sini ditulis biloksnya adalah plus 1. Oke. Kita masuk ke contoh untuk bilangan oksidasi atau valensi. Contoh, tentukan bilok setiap atom. Ada 2 yang diminta, yaitu KNO3 dan Cr2O7 2-. Yang mana yang 2- ini Cr2O7-nya berarti memiliki bilangan oksidasi 2-. Sedangkan KNO3 dia netral. Nah, maka untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk KNO3 itu kan K itu kan golongan ke-1 ya, maka dia 1, jumlah K-nya 1 dikalikan dengan muatannya itu plus 1. Nah, untuk O itu kan dia di golongan ke-6, maka kecenderungan dia adalah kurang 2, minus 2. Maka biloks untuk O, 3O, karena di sini ada 3O-nya, maka 3 dikali minus 2. Nah, berapa bilangan oksidasi dari N? Nah, untuk mendapatkan biloks N, maka kita umpamakan dulu ya, nilai N itu adalah X. Karena KNO3 ini merupakan biloksnya itu netral, maka jumlahnya harus sama dengan O. Sehingga untuk nilai N tadi supaya 0, ini kan tadi ada 3 dikali minus 2 ya. 3 dikali minus 2 itu kan minus 6. Nah, K-nya tadi kan plus 1, maka masih ada kekurangan 5. Sehingga untuk mencukupi kekurangan 5 tadi, maka biloks N-nya adalah plus 5. Oke, lanjut yang kedua, Cr2O7 dia punya 2-. Nah, biloks Cr itu kita anggaplah kita tidak tahu ya berapa Cr ini yang digunakan sehingga bisa menghasilkan muatan yang kurang 2 gitu ya, 2-. Lalu kita tetapkan biloks O tadi ada 7, yang mana muatan O ini kecenderungan dia adalah dia kurang ya, kurang 2, maka 7 dikali minus 2 maka minus 14. Nah, jumlah totalnya adalah minus 2. Maka berapa nilai X? Nilai X adalah berarti kan plus ya di sini. Nah, karena dia kurangnya 2 berarti 14 itu dikurang 2
adalah 12. Nah, X itu adalah maka 12 dibagi dengan 2, sehingga didapatkanlah nilai X-nya itu plus 6. Jadi kita lanjutkan pemolaran. Jadi kalau pernah dengar ya, kalau sudah ada yang masuk lab itu kan pasti dengar ya. Misalnya kita butuh HCl, HCl itu berapa pemolarannya? Misalnya 1 molar. 1 molar itu masuk yang encer ya. Ada juga misalnya 5 molar. 5 molar itu yang sudah pekat larutannya. Oke. Nah, lalu bagaimana mencari kemolarannya? Maka kemolaran itu adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Sehingga rumus untuk kemolaran M sama dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan. Seperti itu ya. Misal NaOH itu 1 molar, maka di dalam larutan tersebut ada 1 mol NaOH di dalam 1 liter air gitu ya. Lalu ekivalen adalah besaran yang digunakan dalam perhitungan persamaan reaksi. Nah, nanti ekivalen ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu ekivalen asam basa. Di dalam ekivalen asam basa ada yang disebut dengan asam monoprotik. Contoh, 1 mol HCl. Jadi dalam HCl ini hanya ada 1 ya. Ada 1 mol yang dilepas yaitu mol H+. Nah, lalu asam diprotik 1 mol H2SO4. Nah, dia disebutnya 2 ekivalen karena akan menghasilkan 2. Kalau tadi kan hanya melepaskan H+ saja, dalam diprotik ini hanya kan ada 2, maka yang dilepaskan nanti dia menghasilkan 2 H+. Lalu ada asam triprotik yaitu H3PO4. Dia 3 ekivalen karena yang akan dihasilkan dari asam tersebut adalah 3H+. Lalu ada ekivalen redoks, reduksi oksidasi. Adalah reaksi di mana terjadinya peristiwa reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Tapi memang biasanya pada proses reduksi ini yang terjadi lebih dahulu adalah reaksi oksidasi. Dan reaksi reduksi itu adalah reaksi yang menyertai dari terjadinya reaksi oksidasi tersebut gitu ya. Karena yang satunya pasti kehilangan, yang satunya otomatis menerima gitu ya. Oksidasi adalah substansi yang kehilangan elektronnya dan sedangkan reduksi adalah substansi yang menerima elektron. Nah, aturan ekivalensi redoks, jumlah elektron yang diterima itu sama dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Atau jumlah elektron oksidator itu sama dengan jumlah ekivalen reduktor. Lalu aturan ketiga, massa 1 ekivalen oksidator itu sama dengan massa 1 mol oksidator dibagi dengan jumlah mol elektron yang diterima. Gitu ya. Jadi ingat tadi ya, oksidator itu berarti adalah dia memberikan elektron. Jadi dibagi dengan jumlah elektron yang diterima. Lalu massa 1 ekivalen reduktor adalah kebalikannya ya, massa 1 mol reduktor dibagi dengan jumlah mol elektron yang dilepaskan. Kita dalam perhitungan stoikiometri ada beberapa tahapan ya pengerjaan. Yang pertama tadi ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu tulis persamaan reaksi. Jadi ada hal wajib untuk menulis persamaan reaksi. Yang kedua adalah menyetarakan. Kalau reaksinya itu salah, tidak setara, maka seluruh hitungannya akan salah. Jadi kan seharusnya tadi kesetimbangan massa ya. Massa yang reaktan itu sama dengan massa produk. Kalau reaksi salah bisa jadi massa reaktornya lebih tinggi daripada massa produk atau lainnya. Jadi memang penting sekali penyetaraan reaksi. Lalu yang kedua, hitung mol dari unsur senyawa atau ion berdasarkan data massa atau volume yang diketahui. Jadi dari massa tadi kita perlu hitung molnya. Kan tadi ada data AR atau MR. Kenapa? Karena kita bisa gunakan koefisien. Jadi ya, gunakan koefisien pada persamaan reaksi untuk mol zat yang belum diketahui. Jadi bisa menggunakan
menggunakan perbandingan koefisien itu hanya bisa dilakukan apabila tentunya. Jadi nggak bisa, misalnya kita tahu massa nih, dari massa itu kita lakukan perbandingan koefisien untuk mendapatkan hasil, nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu hanya dari molnya tadi. Lalu yang keempat, tentukan massa atau volume yang belum diketahui. Nah, kalau dia yang diketahui massa dengan massa, misalnya massa oksigen dengan massa hidrokarbonnya, maka bisa berlaku rumus ini, mol sama dengan gram dibagi dengan mr. Lalu apabila yang kedua yang diketahui itu adalah massa dan volume pada saat kesetimbangan, maka berlaku V sama dengan N ini adalah mol dikali dengan 22,4 liter. Maka bisa berlaku kebalikan ya, jadi semisal yang diketahui adalah volume kesetimbangan, misalnya tadi kan 4,5, maka berapa N? Nah, kalau mencari volume itu N dikali dengan 22,4 liter, maka kebalikannya, untuk mencari N, maka volumenya tadi dibagi dengan 22,4 liter. Lalu selanjutnya ada volume ke volume. Nah, untuk volume ke volume ini bisa juga langsung dengan perbandingan koefisien pada reaksi setara. Jadi kita udah contohin tadi ya, kita coba bagi dulu, kita jadiin dia mol, lalu kita kalikan dengan koefisiennya, lalu kita kali lagi ya dengan 22,4-nya tadi, ternyata hasilnya sama, maka bisa ya, bisa langsung kita lakukan perbandingan koefisien pada reaksi yang setara tersebut. Ini oke, sudah. Jadi lalu perhitungan stokiometri ini dibutuhkan pada ahli kimia industri untuk perhitungan yang tepat dalam mereaksikan suatu zat pada skala laboratorium. Nanti kan kalian bakal praktikum ya. Ketika praktikum ya memang hal ini yang harus dipahami. Oke, sekian. Ini udah selesai materi stokiometrinya. Kita lanjut ke asam basa. Saya coba dulu ya. Ini ada. Apakah tampil PPT-nya? Tampil ya yang asam basa ya? Oke, saya lanjut aja. Kalau memang tidak tampil, tolong di info ya. Kita langsung masuk materi. Saya besarin sedikit. Kelihatan ya? Oke, jadi kita masuk dulu ke sifat umum asam dan basa. Asam dan basa merupakan senyawa kimia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau simpelnya ya, kalau asam itu contohnya jeruk ya. Nah, sifat asam itu rasanya masam, ya sama ya kayak rasa jeruk. Lalu asam bisa merubah warna lakmus biru menjadi merah, lalu dapat bereaksi dengan logam. Larutan asam di dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Lalu kita lihat basa. Basa itu biasanya dia memiliki rasa pahit. Lalu basa itu biasanya terasa licin, contohnya di sini adalah sabun. Lalu basa juga merubah warna lakmus merah menjadi biru. Lalu larutan basa dalam air juga sama ya, menghantarkan arus listrik. Contoh lain dari basa itu, kalau senyawa-senyawa umum itu biasanya amonia ya, pernah dengar amonia? NH3, nah itu basa. Lalu ada dari asam basa ini ada beberapa teori. Yang pertama teori Arrhenius. Kalau menurut Arrhenius, asam adalah senyawa penghasil H+ di dalam air. Ini contohnya ya. Dari HCl itu ditambah dengan H2O, nanti H-nya ini lepas menjadi H+, yang mana H+ ini masuk ke dalam H3O, jadi bermuatan ya, dan Cl-nya tadi karena dia sudah nggak punya teman ya, jadilah dia Cl-. Nah, H3O+ ini yang dihasilkan tadi disebut dengan asam ini menurut Arrhenius. Nanti menurut yang lain bisa beda lagi. Lalu
kalau basa Arrhenius, dia menurut Arrhenius basa adalah senyawa penghasil OH di dalam air. Ini ada contohnya, ada NH43, NH3 maksudnya, amonia, lalu ditambah dengan H2O. Yang mana ketika ditambahkan, maka dari H2O ini tadi dia masuk ke dalam NH3 tadi, H plusnya, dan keluar menjadi OH. Kenapa dia bisa OH minus? Karena kan O itu kan dia kecenderungannya dia butuh 2 ya. Jadi OH gitu ya. Hanya kalau dia cuma ada satu hanya, maka salah satu atom O ini dia kekurangan elektron. Makanya di situ ada OH minus gitu, kekurangan dari si O-nya tadi. Oke, itu Arrhenius. Lalu kita masuk ke teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah pendonor proton. Dia yang memberikan proton. Lalu sebaliknya, basa adalah aseptor yang menerima proton. Jadi, teori Bronsted-Lowry ini tidak hanya berlaku untuk larutan, tapi bisa juga untuk molekul, ion, dan gas. Lalu dari Bronsted-Lowry itu akan ada yang disebut dengan basa konjugat atau juga asam konjugat. Itu ada ya, asam konjugat. Jadi basa konjugat dari suatu asam Bronsted adalah spesies yang tersisa ketika satu protonnya pindah dari asam tersebut. Sebaliknya, asam konjugat dihasilkan dari penambahan proton pada basa Bronsted. Jadi contohnya H2O. H2O ini sifat, kita kalau mau melihat sifat, kita lihat dulu temennya apa nih, karena H2O ini bisa bersifat asam, bisa bersifat basah, tergantung temennya. Nah, ternyata temennya ini adalah NH3. Nah, NH3 ini bersifatnya kan basah, sehingga dengan otomatis H2O ini bersifatnya menjadi asam, karena dia lebih asam dibandingkan dengan si basah NH3 ini tadi. Sehingga, nah, H2O ini tadi dia melepaskan H+, yang mana H plusnya ini nanti masuk ke dalam basa NH3 ini menjadi NH4 yang ada muatan plusnya ya. Karena kan dia sudah stabil sebenarnya NH3, ketambahan H plus dari H2O tadi, maka dia menjadi NH4 dan ada muatannya, yang mana muatan ini masih butuh reaksi lanjutan gitu ya. Lalu H2O tadi kan H plusnya lepas, maka dia menjadi OH minus gitu ya. Nah, spesies ini kan spesies kita sebut ya, spesies yang ini tersisa ya. Ketika H plusnya tadi lepas disebut dengan basa konjugasi. Gitu ya. Nah, lalu ada asam tadi yang dihasilkan. Tadi kan dia basa nih sifatnya, tiba-tiba ketambahan H plus dia jadi asam. Nah, asam ini tercipta karena ada ketambahan H plus dari si H2O tadi yang terlepas. Maka dia disebut dengan asam konjugasi. Nah, itu Bronsted-Lowry. Ada lagi nih, ini kebalikannya, yaitu teori Lewis. Kita ingat tadi ya, kalau tadi Bronsted-Lowry kan dia asam itu adalah pendonor tadi ya, disebut Lewis bahwa asam itu adalah senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Jadi dia mainnya ikatan nih kalau Lewis ya. Lalu kalau basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Ini ada contoh. Ini ada ikatan siklik ya. Lalu dia ingin bergabung dengan larutan BH3. Nah, si sikliknya ini menjadi basa karena di dalam pada siklik ini dia menerima elektron. Ada muatannya itu plus ya. Dia menerima sedangkan si BH3-nya tadi dia kekurangan satu elektron karena dia donorkan kepada si sikliknya ini tadi.
Nah, lalu yang kedua ada reaksi antara Cl2 ya dengan AlCl3. Dia berikatan menjadi Cl2 dan masuk aja nih, jadi Cl2-nya itu masuk ke AlCl3, jadi Cl2 AlCl3 gitu. Jadi di dalam sini Cl2-nya itu menjadi basa karena dia menerima elektron yang didonorkan oleh AlCl3. Nah, ikatan seperti ini, ikatan kimia baru tadi yang dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dalam basa Lewis ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ini nanti kalian bisa lebih dalami pada materi ikatan kimia. Oke, lalu ada, ini masuk ke intinya ya, boleh masuk ke intinya dari teori asam basa. Ada yang kita sebut dengan hasil kali ion air atau disebut dengan KW dan menghitung pH. Gitu ya. Tadi sudah saya bilang ya sebelumnya ya, air tadi dapat berfungsi sebagai asam dan juga sebagai basa. Jadi tergantung temannya siapa. Kalau H2O tadi dengan NH3 tadi ya, dia menjadi asam. Tapi kalau dia disatuinnya dengan HCl, tentu saja dia menjadi basa karena HCl sifatnya lebih asam. Nah, lalu air ini kan dapat terurai ya, tadi sudah disebut juga bahwa dia bisa menjadi H+ dan OH- gitu ya. Maka reaksi asam basa ini biasanya reaksi yang tidak stabil. Ini biasanya digunakan untuk katalis. Jadi kan yang kita tahu selama ini katalis itu mempercepat ya. Padahal sebenarnya katalis itu tidak langsung mempercepat sih, tapi dia jadi untuk dari produk A ditambah B menjadi C, itu tuh ada yang namanya energi aktivasi yang harus dicapai supaya produk A ditambah B ini bisa menjadi C, gitu ya. Nah, dalam dia mencapai energinya tadi, dia biasanya butuh waktu tuh, nggak bisa langsung tuh. Jarang sekali ada reaksi yang bisa langsung jadi gitu ya, kecuali reaksinya eksotermis. Jadi eksotermis itu reaksinya spontan. Nah, apa peran katalis? Katalis itu dia berfungsi sebagai dia menambah energi ya, karena kan biasanya kan katalis ini kan punya energi ya. Nah, energi itu dia sumbang gitu. Jadi supaya tadinya mencapai energinya misal 300 kilojoule itu ya, butuh waktu misalnya 1 jam. Ditambahin katalis, katalis kan juga punya energi nih. Jadi energinya itu ditambahkan ke reaktan tadi, sehingga butuh waktunya itu yang tadinya 1 jam cukup misalnya 40 menit gitu ya. Nah, selain itu, di fungsi asam basa ini kan ya, H yang dihasilkan itu kan H+ sama OH-. Nah, yang mana ini adalah radikal bebas kita sebutnya. Jadi elektron-elektron yang tidak berpasangan yang dia tuh nggak stabil gitu. Karena elektron itu kalau misalnya dia sudah jadi molekul ya H2O dia stabil ya. Nah, itulah yang dibantu oleh si katalis. Katalis itu biasanya punya pori. Nah, yang mana di dalam pori itu terjadilah reaksi asam basa. Jadi ada situs asam dan situs basa. Nah, yang dia bantu lagi di situ adalah dia mengarahkan reaksi gitu ya. Jadi semisal katalisnya A, zat itu bisa jadi C gitu ya. A ditambah B bisa jadi C. Lalu kita misalnya ganti katalisnya A ditambah B itu sama tuh. Tapi katalisnya kita ganti dengan D misalnya. Nah, zat tadi bisa nggak jadi C, tapi zatnya itu adalah misalnya E gitu ya. Jadi katalis itu juga membantu. Jadi dia tuh kayak cuman si zat tadi itu ya masuk ya, kan dia punya pori tadi ya. Si zat tadi masuk ke pori itu tadi. Nah, pori itu tadi mengikat lagi zat satu lagi sehingga terbentuklah senyawa lain yang diinginkan gitu. Seperti itu ya. Jadi dia bisa juga untuk mengarahkan reaksi. Nah, di sini disebutkan pada air murni pada temperatur 25 derajat Celcius, konsentrasi ion OH+, ion H+ dan OH- masing-masing adalah 1 dikali 10 pangkat 7. Maka harga KW-nya adalah H+ ditambah dengan OH- dikali dengan OH-, maka KW-nya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 14. Lalu apabila H+ itu sama dengan OH, maka larutan tadi bersifat netral. Nah, kalau H+-nya lebih besar dari OH-, maka larutan akan bersifat asam. Sebaliknya, kalau H+-nya lebih rendah daripada OH-, maka larutannya bersifat basa.
Oke. Lalu kita lanjutkan. Nah, ada hasil kali ion air atau KW dan pH lanjutan. Nah, air murni pada temperatur 25 derajat Celcius, pH-nya itu sama dengan 7. Ini kita sebut larutan netral. Berdasarkan perhitungan, H plus itu 1 dikali 10 pangkat 7, maka pH-nya adalah min log H plus. Jadi, min log 1 dikali 10 pangkat 7. Maka itu adalah 7 dikurang dengan log 1. Nah, log 1 itu adalah 0, sehingga pH-nya adalah 7. Nah, dari harga KW, H plus dikali OH minus tadi kan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa POH ditambah dengan pH itu adalah 14. Nah, untuk cara mengukur pH itu ada beberapa macam. Yang simpelnya pertama kita menggunakan kertas lakmus. Nah, ini mengukur pH berdasarkan perubahan warna. Ini biasanya lebih akurat ya. Karena kadang tuh untuk pakai pH meter, itu kadang kalau kalibrasinya nggak benar, itu bisa berubah-ubah. Kecuali alatnya benar-benar bagus ya. Nah, tapi di sini kita kan agak sedikit bias, karena kan kadang tuh mirip-mirip tuh. Dan kita nggak bisa misalnya, kita mau nilai pasti, misalnya 7, berapa sih? Nggak bisa. Di situ cuma bisa skalinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuma bisa bilangan genap. Nah, kalau kita menggunakan pH meter, nilai pH-nya langsung ditunjukkan. Misalnya kita celupin tuh, oh ternyata pH-nya 6,4 atau 7,5. Itu bisa langsung. Tapi memang perlu kalibrasi. Kalibrasinya harus akurat gitu ya. Lalu, dan biasanya kan yang banyak dijual sekarang tuh alat-alat yang murah ya, itu menurut saya sih kurang, kalibrasinya kurang bagus, kecuali memang kita gunakan alat lab yang harganya juga lumayan ya, nah itu bisa jadi lebih akurat. Lalu ada titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa ini nilai pH berdasarkan perhitungan dan nanti menggunakan indikator. Tadinya larutannya ini bening, nah ketika kita kasih indikator, kita masukin tuh sedikit demi sedikit. Nah, nanti dia berubah warna nih, contohnya nih. Nah, ketika berubah warna, kita bisa hitung berapa sih pH-nya gitu. Nah, dari berapa jumlah midi yang digunakan dan berapa jumlah campurannya. Itu nanti ada perhitungannya lebih lanjut. Dan ini lebih ribet ya. Lebih mudahlah tadi menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Lalu ada asam kuat dan asam lemah. Nah, asam kuat terionisasi sempurna atau hampir sempurna di dalam air hingga 100%. Contoh HNO3, HCl, H2SO4 gitu ya. Di contoh reaksinya HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah dengan Cl-. Nah, HCl terionisasi 100% di dalam air. Lalu selain asam kuat ada juga asam lemah. Asam lemah terionisasi kurang dari 100% di dalam air. Contohnya asam asetat. Lalu ini ada contoh reaksinya ya. Nah, asam asetat ditambah dengan air menjadi ion asetat ditambah dengan hidronium ion atau H3O+. Nah, asam asetat ini terionisasi hanya sebagian, hanya 50% di dalam air. Lalu setelah tadi asam kuat dan basa kuat, ada lagi asam kuat dan basa lemah. Nah, kalau basa kuat, dia terdisosiasi sempurna atau terurai sempurna di dalam air. Dan basa lemah tuh tadi kebalikannya ya, hanya sebagian terdisosiasi di dalam air. Contoh, padatan NaOH di dalam air terdisosiasi semua menjadi ion Na+ dan OH-. Nah, sebaliknya kalau NH3 itu adalah basa lemah, di dalam air terdisosiasi sebagian menjadi NH4+ dan ion OH-. Lalu tidak terdapat molekul NaOH di dalam larutan. Jadi dia satu arah, tidak bisa terjadi reaksi kebalikan. Lalu kalau basa lemah masih terdapat molekul NH3 di dalam larutan. Kalau reaksi ini kan ada reaksi yang satu arah ya, atau kita sebutnya kesetimbangan ya. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Jadi kalau yang satu arah berarti nanti nggak bisa lagi balik nih. NaOH ditambah H2O menjadi Na+ dan OH- dia nggak bisa balik lagi tuh.
Nah, sebaliknya, kalau dia NH3 tadi ditambah H2O, ada reaksi kebalikan, maka si produknya tadi bisa terurai kembali menjadi reaktan. Seperti itu ya. Lalu ada yang disebut dengan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa dengan menghasilkan garam dan air. Ini contohnya ya. Ada NaOH, NaOH itu sifatnya itu basa, lalu ada HCl sifatnya asam. Ketika bereaksi dia menghasilkan air dan menghasilkan garam. NaCl itu adalah garam. Oke, lalu ada ketetapan kesetimbangan. Nah, perbandingan antara konsentrasi hasil reaksi dengan konsentrasi zat reaksi itu adalah tetap. Contoh, ada A ini, A kecil ini kita anggap koefisiennya. B kecil ini juga ya, pokoknya angka kecil di depannya itu adalah koefisien. Maka bagaimana kesetimbangan dari reaksi tersebut? K-Aki, gitu ya. K itu adalah kosakata keseimbangan, akhirnya adalah maksudnya dia itu larutan ya, aqueous ya. Lalu itu adalah produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan reaktan dipangkatkan dengan koefisien, di mana tanda kurung ini tadi itu adalah konsentrasinya di dalam molar gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu ada ketetapan kesetimbangan asam, Ka. Nah, ketetapan kesetimbangan asam lemah yaitu tetapan ionisasi asam. Jadi CH3COOH asam asetat. Dia direaksikan dengan air menghasilkan basa ya, CH3COO yang dia kehilangan muatannya. Lalu ion tadi dari H2 ini H plusnya itu masuk ke H3. Salah, maksudnya CH3COOH itu tadi kan dia mengandung H ya, H-nya ini lepas sehingga menjadi dia basa yang kehilangan elektronnya, dan H-nya tadi H plus dari CH3COOH tadi masuk ke dalam H2O menjadi H3O plus. Sehingga dari sini tetapan Ka-nya adalah si CH3COO-nya yang kehilangan muatan tadi dikali dengan asamnya yang terbentuk tadi dibagi dengan awalnya tadi, asam asetatnya. Nah, semakin besar nilai Ka, kekuatan asamnya semakin kuat. Lalu tetapan kesetimbangan basa. Ini sebaliknya. Contohnya itu NH3 ditambah H2O. Maka dari H2O ini dia kehilangan H-nya masuk ke NH3. Menjadilah dia NH4 plus. Ditambah dengan sisanya adalah OH minus. Sehingga nilai Kb-nya adalah produknya tadi NH4 plus dikali dengan OH minus dibagi dengan awal mulanya amonia tadi NH3. Semakin besar nilai Kb, maka kekuatan basa semakin kuat. Jadi hubungan Ka dengan Kb itu apabila Ka tetapan asam dikali dengan tetapan basa, maka dia menjadi nilai Kw. Oke. Lanjutkan. Nah, pengelompokan asam berdasarkan ion H+ yang tadi sudah ya, ini sudah tadi asam monoprotik kalau melepaskan 1, diprotik melepaskan 2, triprotik melepaskan 3. Ini contohnya ya, asam nitrat digunakan dalam proses pembuatan pupuk, zat pewarna, obat-obatan, dan bahan peledak. Hitunglah pH dari suatu larutan HNO3 yang mempunyai konsentrasi ion hidrogennya 0,76. Berarti H plusnya adalah 0,76. Berapa pH? Langsung aja masih dirumus. Min log 0,76. Dapatlah 0,11. Jadi kemarin ketika kalian mengerjakan tugas itu banyak ya beberapa yang tidak langsung menggunakan jadi langsung misalnya log ini 4 min log 7 min log 4 seperti itu ya. Atau 6 min log 5,22. Nah, sebaiknya kalian langsung kan ada kalkulator nih, bisa aja dipakai kalkulator saintifiknya kan langsung ada hasilnya. Karena khawatirnya nanti UASnya itu kan ABC. ABC itu nanti takutnya mintanya nilai akhir gitu ya. Kalau kalian tidak berlatih dari sekarang kan nanti tidak bisa kalian mengerjakannya. Jadi tolong diubah yang lognya itu menjadi angka ya, angka akhir. Lalu ada contoh yang kedua itu pH Coca-Cola 3,12. Berapa H3O plusnya?
Jadi untuk pH-nya kan adalah min log H3O+. Nah, log H3O+ adalah minus pH. Jadi pH-nya adalah 3,12. Nah, untuk mencari H3O+, kita gunakan antilog. Jadi antilog dari 10 pangkat minus 312 itu adalah 7,6 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, nah ini ada contoh lain. Nah, diketahui pH darah manusia 7,4 katanya. Berapa pOH, H plus dan OH minus gitu ya katanya. Nah, kalau pH-nya tahu 7,14 kan rumusnya pH tadi ditambah pOH adalah 14. Maka pH-nya 7,14, pOH-nya adalah 14 dikurang 7,41 yaitu 6,59. Oke, lalu berapa H plus? Nah, H plusnya itu kita masuk aja, kita tahu pH-nya tadi, kita masukin ke rumus min log H plus, nah bikin antilog lagi, dapatlah antilognya adalah 3,89 dikali 10 pangkat 9 molar. Sama aja OH minusnya. Nah, maka masukin ke rumus pOH. pOH-nya tadi kan 6,59. Dimasukkan 6,9 itu sama dengan min log OH, maka kita buat lagi antilog. Antilog dari 10 pangkat minus 6,59 dapatlah 2,57 dikali 10 pangkat minus 7 molar. Nah, oke, ini ada hidrolisa ya. Hidrolisa merupakan reaksi yang terjadi antara ion-ion dengan air yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau juga bisa menyebabkan penurunan pH larutan. Nah, sifat garam dalam air ditentukan oleh asam dan basanya. Kalau dia asam kuat dan basa kuat, sifat larutan garamnya adalah netral. Kalau asam lemah basa kuat, sifat larutan garamnya adalah basa. Kalau kuat dan lemah, asam kuat dan basa lemah, sifat larutan garamnya adalah asam. Lalu yang terakhir, kalau asam dan basanya sama-sama lemah, nanti bagaimana sifatnya? Dia tergantung dari sifat-sifat ion-ion yang dihasilkan. Lalu, nih, garam menghasilkan larutan netral. Contoh, garam NaCl akan terionisasi sempurna di dalam air. Ini contohnya ya. Lalu, garam menghasilkan larutan basa. Contoh, garam dari CH3CONA dalam air akan menyumbang OH. Maka pH-nya menjadi naik. Nah, contohnya ini. Lalu, garam menghasilkan larutan asam. Nah, garam NH4Cl bereaksi dengan air membentuk H3O+, pH-nya turun. Lalu, ini reaksinya ya, NH4Cl ditambah H2O, menghasilkan NH3 ditambah H3O+. Nah, lalu ada larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dan garam dari asam lemah atau basa lemah. Keduanya harus ada. Dan larutan penjaga memiliki kemampuan menahan perubahan pH saat ditambahkan sejumlah kecil asam atau basa. Nah, rumus yang berlaku adalah rumus Henderson-Hasselbalch, yang mana penyiapan larutan baper menggunakan rumus pH sama dengan pKa ditambah dengan log basa, jadi molar basanya dibagi dengan molar dari asamnya. Nah, titrasi tadi ya sudah pernah disinggung bahwa titrasi adalah penentuan konsentrasi suatu larutan dengan cara meletakkan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya ke dalam buret. Larutan yang akan ditentukan konsentrasinya diletakkan di dalam Erlenmeyer, lalu dikasih indikator gitu untuk mengetahui titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah titik batasnya ya, yang mana dia terjadi perubahan warna gitu ya. Jadi makanya biasanya nggak boleh terlalu banyak tuh netesinnya, biasanya pakai tetesan-tetesan aja dan diaduk merata ya, karena bisa jadi kita kebanyakan masukin senyawanya tidak titik ekivalennya tadi tidak pas lagi gitu ya. Jadi memang harus akurat. Jadi contoh larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan basa yang kita sudah tahu konsentrasi basanya tersebut serta ditambahkan indikator agar terjadi perubahan warna contohnya ya. Ya, ada buret, nanti biasanya kalau di lab itu ada statipnya ya untuk kan nggak mungkin kita pegang ya bahannya itu tadi. Nah, nanti ada yang untuk pegangannya gitu. Lalu yang bawahnya kita pegang manual sambil kita aduk biasanya. Kita goncang ya istilahnya ya. Oke, sudah selesai.
Nah, satu lagi ya, masih ada waktu, kita masuk lagi ke tentang kimia organik. Hanya dasar-dasarnya saja ya. Karena berdasarkan pengalaman yang saya selama ini, bahwa mahasiswa itu kayaknya kesulitan ya untuk menentukan nama-nama senyawa ya, kalau saya lihat kemarin. Kita coba saya tampilkan dulu. Ya, materi dasar kimia organik. Udah masuk ya? Kalau nggak masuk tolong di chat atau di katakan saja ya. Ini udah masuk kan? Kita masuk ke dasar-dasar kimia organik. Oke, jadi sejarah ya, kita mulai dari sejarah kimia organik. Kimia organik merupakan suatu studi mengenai senyawa karbon dan hidrogen atau disebut dengan hidrokarbon. Dari tadi saya sebut ya, hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Nanti bisa rantainya bisa banyak tuh, bisa satu ikatannya rantai lurus atau dia ganda dan lain-lain. Dan senyawa turunan hidrokarbon dari hasil substitusi hidrogen dengan gugus fungsi. Nah, pada tahun 1828, para ahli berpendapat sumber senyawa organik hanya berasal dari alam yang tidak disintesis atau dibuat di laboratorium. Nah, pendapat tersebut terbantahkan setelah Friedrich Wohler berhasil mensintesis urea dari penguapan larutan garam anorganik amonium cyanat. Amonium cyanat disintesis dari peroksianat dan amonium klorida. Ya, amonium cyanat diberikan panas lalu dicampurkan dengan amonium klorida, dihasilkanlah dari situ urea. Oke. Itu awal mulanya. Lalu untuk kategorisasinya itu hidrokarbon. Tadi saya besarin sedikit. Kelihatan ya? Nah, hidrokarbon ini dibagi dengan alifatik sama siklik, gitu ya. Untuk alifatik ini nanti ada yang dia alkana. Kalau alkana itu dia rantai lurus. Lalu ada juga alkena. Alkena ini dia rakam dua ikatannya nih. Ada C dan C-nya itu ada dua tangan ya. Itu rangkapnya dua maksudnya. Lalu ada juga alkuna. Alkuna ini ikatannya itu rangkap tiga. Lalu ada sikloalkana. Siklo ini dia tertutup ya. Tertutup, ada 4 yang berikatan. Lalu ada aromatik. Kalau aromatik ini biasanya dia ada tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Dan ini dituliskannya kan seperti ini, tapi sebenarnya di kenyataannya bahwa di setiap sudut ini itu ada C dan H. Gitu. CH. Kenapa dia buat bulat dan ada bulutannya di tengah nih ya? Bukan, dia bikin rantai 6 ya. Lalu ada bulatan di tengah, artinya bahwa si atom-atom tadi itu dia punya kecenderungannya yaitu kecenderungannya adalah beresonansi. Artinya CH yang ada di sudut kiri itu bisa saja suatu saat dia berputar ke sudut kanan gitu ya. Tapi karena dia bentuknya aromatik, maka dan dia kecenderungan beresonansi tadi, maka jumlah CH itu tadi dimanapun dia adalah sama, gitu ya. Oke, kita langsung masuk. Lalu ada yang pertama itu ada yang disebut dengan alkana. Alkana itu adalah terdiri dari ikatan tunggal. Biasanya dia sebagai bahan bakar. Tadi pada reaksi pembakaran ya. Tadi contohnya metana, etana, propana gitu ya. Nah, jadi untuk penamaannya nanti dia tergantung jumlah C. Kalau C-nya 1 itu dia disebut metana. Lalu kalau C-nya 2 itu etana. Jadi urutannya C1, 2, 3, 4, 5 itu metana dulu, metana, etana, yang ketiga. Kalau C-nya 3 propana, terus itu butana ya.
dan lain-lain. Lalu, nah propana ini dikenal sebagai LPG. Oke, lalu ada yang kita sebut alkena. Nah, alkena ini ikatan rangkap dua. Alkena ini ikatan rangkap dua. Jadi contohnya etena. Etena itu adalah merupakan alkena paling sederhana. Nah, sebagai bahan dasar dari pembuatan polietilena. Jadi kalau kita tahu polimer, polimer itu adalah kumpulan kumpulan dari monomer-monomer. Salah satu monomer itu misalnya etilena. Jadi ketika dia menjadi polimer menjadi polietilena, atau propilena. Ketika jadi polimer jadi polipropilena. Lalu etilena dan lain-lain ya, seperti itu ya contohnya. Lalu etena juga sebagai senyawa untuk mempercepat pematangan buah. Lalu ada alkuna. Alkuna tadi adalah ikatan rangkap tiga. Nah, etuna atau asetilena merupakan alkuna paling sederhana. Asetilena digunakan dalam oksiasetilena dan juga bisa sebagai bahan bakar obor gas untuk memotong dan menyambung logam. Oke, nah ini contohnya ya. Yang tadi penamaannya, kalau dia satu C-nya dia jadi disebut metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, kalau nggak salah terakhir dekana ya, gitu ya. Terakhir dekana. Lalu nanti kalau dia rangkap dua alkenanya menjadi etena, hampir sama ya namanya, cuman dibedain aja. Yang tadi eta jadi et. Nah kalau dia alkuna jadi etu. Etana, etena, etuna, propana, propena, propuna, butana, butena, butuna gitu ya. Nah, untuk alkana titik didihnya semakin meningkat seiring dengan pertambahan rantai karbon. C1 sampai C3 fase gas, C5 sampai C16 dia fasenya cair, dan lebih dari C16 itu fasenya padat. Untuk alkana dia bersifat nonpolar. Melalui reaksi pembakaran dia akan menghasilkan energi dan panas. Tadi ya biasanya di reaksi pembakaran dia menggunakan alkana. Lalu alkena dan alkuna titik didihnya itu semakin meningkat seiring dengan pertambahan rantai tadi ya. Misalnya metana, berarti titik didih metana itu lebih rendah daripada etana gitu ya, seperti itu. Lalu C1 sampai C4 fasenya adalah gas pada alkena dan alkuna. C5 sampai 18 fasenya cair, lalu lebih dari C18 fasenya padat. Lalu dia bersifat nonpolar dan penggabungan molekul bisa melalui reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah berarti peleburan ya, atau masuknya senyawa tadi. Maksudnya kedua senyawa tadi ke dalam rantai dari si alkena atau alkuna gitu. Beda dengan substitusi. Kalau substitusi adalah dia substitusi kan dia menukar ya, ada yang bertukar. Tapi kalau adisi enggak, adisi itu memasukkan seluruhnya. Oke.
Lalu ada yang kita sebut dengan alisiklik. Alisiklik ini adalah sikloalkana. Contohnya adalah siklobutana. Jadi kan kalau butana tadi ada 4 ya. Nah, 4 itu bergabung menjadi suatu rantai yang tertutup. Nah, kita sebut dengan siklobutana. Lalu ada alkena. Bedanya adalah pada rantainya. Kan sama-sama 4 nih, sama-sama membentuk kotak ya, membentuk persegi. Nah, tapi bedanya adalah pada salah satu rantainya itu ada rantai duanya, ada yang mempunyai ikatan rangkap. Sehingga dengan adanya ikatan rangkap tadi, otomatis hanya tadi berkurang. Yang tadinya kalau pada saat dia siklobutana dia CH2, maka pada saat butena dia menjadi CH saja gitu ya. Lalu ada aromatis. Aromatis ini contohnya adalah benzena, ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, elektron ikatan rangkap selalu berdelokasi. Yang tadi saya sebutkan bahwa dia ada resonansi ya, bisa beresonansi. Nah, ada cincinnya karena menunjukkan bahwa di setiap titik ini tadi dia sama gitu ya. Jadi C ini bisa berpindah-pindah di antara lingkaran ini tadi. Lalu aromatis ini juga bagian penyusun vitamin, protein, dan hormon. Lalu ada contoh lagi, contoh yang umum ya di kehidupan sehari-hari adalah kapur barus. Kapur barus ini berfungsi sebagai insektisida. Dia adalah salah satu turunan dari aromatis. Oke. Lalu ada alkana tadi ya udah cara penamaan. Ya. Tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, ini yang sering salah nih ya di mahasiswa. Nah, rantai karbon terpanjang merupakan nama induk senyawa. Penomorannya dimulai dengan yang terdekat dengan cabang. Ini contohnya. Yang terpanjang kan ini misal 1, 2, 3, 4. Dia kalau ke atas ini kan cuma 5 nih. Berarti kan nggak bisa nih. Berarti ini otomatis jadi cabang. Jadi dia diteruskan ke bawah aja. 4, 5, 6, 7. Nah, di mana metilnya? Ini kan ada metil nih. Metilnya itu pada cabang keempat, maka disebut dengan 4-metil heptana. Lalu tentukan jenis cabang, beri akhiran il. Jadi tadinya kan harusnya ini metana ya, tapi karena dia cabang menjadi metil dan kelompokkan cabangnya sejenis dengan diberi awalan. Nah, misalnya di, tri, tetra, urutan penulisan cabang berdasarkan abjad. Lalu tulis nama dengan urutan letak cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Heptana ini adalah rantai induknya. Letak cabangnya dia pada cabang keempat, nama cabangnya adalah metil yang ada di sini. Oke, lalu alkena dan alkuna. Untuk alkena dan alkuna, yang pertama itu kita lihat rantai karbon terpanjang, merupakan nama induk senyawa. Penomoran dimulai dengan yang terdekat dengan ikatan rangkap. Gitu ya. Jadi contoh, ini kita ikatan rangkapnya kita anggap 1 ya. 1, 2, 3. Kalau kita ke sini kan cuma 4, 5 ya. Terlalu sedikit. Berarti kita ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya mau ke sini dulu atau ke sini dulu sama aja kan. Kita lebih mudahnya kita yang lurus aja. Nah, dari sini yang terdekat. Nah, yang kedua tadi kan tentukan jenis cabang, beri akhiran il. Jadi cabangnya tadi ada yang pertama itu sama ya, CH3 semua ya. Berarti metil semua ya. Dan kelompokkan cabang yang sejenis dan diberi awalan di. Ya, kalau dia ada 3 berarti trimetil gitu ya. Nah, jadi urutan penulisan cabang itu berdasarkan abjad. Nah, ya, menulisnya adalah letak cabang. Letak cabangnya itu yang pertama di cabang ketiga, 1, 2, 3. Di 3 ini ada etil ya, CH3 dan CH2, itu berarti kan 2 tuh. 2 itu kan etena harusnya ya, jadi etil. Lalu terus itu 3 etil, lalu 2, lalu ada metil. Metilnya itu ada di cabang kedua, sama di cabang kelima ini ada 2. Jadi 3 etil 2,55 trimetil.
Lalu yang letak ikatan rangkap itu kan ada di cabang ke-1 ya, di CH2-nya. Maka 1 heksena karena dia ada 6. Seperti itu. Sebentar ya. Saya habis baterai, tunggu sebentar ya. Ya. Kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Enggak ada ya. Kita lanjut. Nah, ini ada penamaan cabang. Contohnya ya, kalau dia CH3 dia menjadi metil. Untuk nama trivialnya, nama UPEC-nya sama-sama metil. Lalu ada, kalau 2 itu dia jadi etil, lalu jadi propil, isopropil, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya. Oke, tinggal sedikit lagi. Jadi ada yang alkohol. Alkohol itu apa? Alkohol adalah suatu senyawa ya yang mengandung gugus fungsi hidroksil ROH gitu ya. R itu adalah rantai dari hidrokarbonnya, yang mana di akhirnya itu ada OH-nya. Nah, untuk penamaannya, maka penamaannya diganti diakhiri dengan ol. Jadi semisal metana menjadi metanol, etana menjadi etanol gitu ya. Digunakan sebagai pelarut organik dan sebagai campuran bahan bakar. Ini contoh metanol. C hanya 3 ditambah ada gugus OH, maka dia menjadi metanol. Lalu etanol, ada C2, C2-nya itu C di awal itu kan dia di ujung ya, maka dia berikatan dengan 3 atom H, lalu C yang di tengah berikatan dengan 2 atom H, lalu terakhir berikatan dengan OH. Maka dia menjadi etanol. Lalu yang terakhir ada ether. Ether ini apabila ada hidrokarbon, R itu kan lambang hidrokarbon, dia berikatan dengan O dan setelah itu berikatan lagi dengan hidrokarbon lainnya. Contoh di etil ether. Jadi ada etil ya. Ini ada etil, lalu di sini setelah sini juga ada etil. Nah, di tengah-tengahnya ada ikatan O-nya, maka dia menjadi dietil. Ada 2 etil, nama senyawanya tadi disebut ether, dietil ether. Nah, lalu ada aldehida. Nah, rumus umumnya itu adalah R, hidrokarbon R, lalu dia berikatan dengan COH. Disebutnya aldehida. Contohnya adalah formaldehid yang biasa kita sebut dengan formalin. Itu apabila dia ada 1 atom H yang berikatan pada atom COH, disebutnya adalah formaldehid. Lalu ada keton. Keton ini kalau tadi kan satu gugusnya itu R, satu gugusnya H ya. Nah, kalau keton itu adalah gugus CO yang berikatan dengan 2 gugus R. Gitu. Contoh aseton. Aseton itu biasa digunakan sebagai pelarut organik untuk lemak, karet, dan plastik, serta dapat menghilangkan cat pada kuku. Ini contohnya, jadi ada CH3 yang terikat pada gugus CO, ada 2 CH3. Nah, penamaannya disebut dengan aseton. Oke, lalu ada asam karboksilat. Nah, kalau asam karboksilat, dia memiliki rumus umum COOH. Lalu, contohnya itu ada asam formiat yang merupakan senyawa yang diinjeksikan semut saat menggigit mangsanya. Lalu, asam asetat atau asam cuka digunakan sebagai penambah asam pada makanan. Oke.
Jadi contohnya adalah ini ya, ini asam format ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini ada H. H yang terikat pada COH. Nah, menjadilah dia asam format. Lalu asam asetat. Maka ada CH3 yang terikat pada COOH. Maka disebutlah dia asam asetat. Lalu ada ester. Ester itu memiliki rumus umum RCOOR. Nah, digunakan sebagai pemberi rasa pada kue, permen, dan komponen minyak yang wangi karena mengeluarkan bau yang semerbak. Ini contoh. Contoh ada metil butirat, essence pada rasa apel. Jadi ada R ya, ini R di awal dia terikat dengan COO, lalu ada R lagi, gitu ya. Nah, yang paling pendek ini tadi itu kita sebut duluan, jadi metil. Lalu kan ada yang terikat lagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, disebutlah butirat. Nah, maka nama zat ini adalah metil butirat. Oke, lalu ada fenol. Nah, struktur fenol itu dia adalah hidrokarbon yang terikat dengan OH. Nah, sebagai senyawa hasil alam sebagai anti kanker, antibakteri, dan antioksidan. Oke. Lalu, fenol adalah alkohol aromatik dengan gugus OH yang terikat pada benzena. Contoh fenol adalah eugenol atau minyak cengkeh yang digunakan dalam bidang kedokteran gigi dan bahan minyak lainnya. Oke, sekian sudah selesai sharing dari saya. Dari sini, apakah ada yang mau bertanya? Bisa di kolom chat. Tidak ada ya. Saya kembalikan ke Ibu Ivana. Gimana Ibu? Apakah sudah berakhir atau gimana? Halo? Teman-teman mahasiswa, apakah ada yang masih ingin ditanyakan ke Bu Sarah? Pertama tentang stoikiometri ini ya, selalu kepake terus nantinya ya. Bakal kepake terus nantinya walaupun udah menginjak mata kuliah kimia pangan atau kimia tingkat lanjut. Stoikiometri basic ya. Itu teman-teman. Jadi mohon dipahami secara sungguh-sungguh seperti itu. Dan bila masih ada pertanyaan, silakan. Masih beri kesempatan. Oh iya teman-teman, saya ingin mengingatkan, mohon bisa diisi feedback ya di link yang saya sematkan di kolom chat seperti itu, agar kita kelak nantinya bisa memberikan masukan terkait tutorial webinar yang kita selenggarakan pada semester ini. Ya teman-teman. Bu Sarah, luar biasa ya materinya ya. Dasar tapi menyangkut rentetan ke yang lain-lain ya. Iya, tentang stoikiometri. Soalnya senyawanya juga banyak gitu yang bisa variatif, bisa dihitung menggunakan konsep stoikiometri. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan saya tutup saja pertemuan tutorial webinar kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk Bu Sarah, terima kasih sekali sudah berkenan untuk ikut serta dalam mengisi program tutorial webinar edisi kimia series. Seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Sama-sama Bu. Mohon maaf atas kekurangannya ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Feel free for live ya, teman-teman. Ya. Sama-sama, terima kasih.